Alhamdulillah guys, mantep banget. Di sini gue berhasil mendapatkan limit pinjaman senilai 8 juta rupiah dan ini bisa langsung gue cairkan ke dalam rekening bank ataupun ke dalam saldo dana gue. Jadi jika kalian ingin mendapatkan limit pinjaman seperti yang gue dapatkan, kalian dapat tonton video ini dari awal hingga akhir dan juga simak penjelasannya. Pinjol ilegal mudah cair terbaru 2023. Halo guys, selamat datang di channel YouTube Media Finansial. Oke, pada kesempatan video kali ini di sini gue bakalan merekomendasikan sebuah pinjol ilegal mudah cair terbaru 2023, yang mana ini merupakan pinjaman online langsung cair nggak usah dibayar. Jadi sesuai dari anjuran Kominfo bahwa kita dianjurkan untuk meminjam uang sebanyak-banyaknya ke dalam fintech yang ilegal tanpa perlu mengembalikan pinjaman mereka ya guys. Jadi tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut jika kita galbay atau gagal bayar di pinjol yang ilegal. Oke, pertama-tama di sini sebelum kita lanjut ke dalam inti videonya, kalian bisa baca dengan seksama terlebih dahulu untuk himbauan yang telah diberikan oleh Kominfo. Oke guys, ini dia himbauan dari Kominfo ya. Ini berita resmi dari tribunnews.com yang mana Kominfo mengatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke dalam fintech yang ilegal, tak perlu dikembalikan guys. Jadi berita ini udah cukup lama, di tahun 2018 yang lalu guys. Jadi di sini kita akan lihat ya untuk beritanya, tribunnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo, Samuel Abrijani Pangrapan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Jadi peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin. Kan ilegal, kata Samuel pada Senin tahun 2018 yang lalu guys. Lalu di sini kita akan scroll ke bagian bawah ya. Samuel mengimbau masyarakat untuk melaporkan fintech ilegal yang mereka ketahui atau merugikan mereka ke pihak berwenang seperti Kemkominfo, Otoritas Jasa Keuangan atau singkatnya OJK, dan kepolisian. Jadi kalau fintech ilegal menagih hutang, laporkan. Nanti pihak berwajib akan menangkap karena mereka tidak berizin. Seharusnya dia yang rugi, bukan masyarakat, kata pria yang akrab disapa Semi ini. Menurut dia, laporan dari masyarakat adalah cara yang lebih mudah untuk memerangi fintech ilegal ini guys. Dia menyebutkan dengan masyarakat yang berani melaporkan fintech ilegal, hal itu akan membuat pelaku bisnis ilegal itu jera. Nah, di sini kita akan scrolling ke bagian bawah lagi ya, guys. Kemudian kalau pihak tersebut memang ingin berbisnis secara berkelanjutan, mereka akan mendaftarkan diri dan mengurus izin ke OJK. Semi juga menyarankan masyarakat untuk mengecek terlebih dahulu fintech yang terdaftar di OJK, guys. Jadi itu dia ya untuk himbauan dari Kominfo. Ini dia adalah untuk dari berita tribunnews.com. Oke guys, langsung saja aplikasi yang akan gue bahas di kesempatan video kali ini. Aplikasinya itu bernama Kotak Uang, yang mana ini merupakan pinjaman pribadi dari PT Kotak Uang Indonesia. Nah, di sini kalau kita lihat dari ulasannya ya, di sini mendapatkan rating 4,9 dari 1000 ulasan. Lumayan cukup hampir perfect ya guys kalau kita lihat dari ratingnya. Lalu untuk jumlah downloadnya pun dia baru 10.000 lebih jumlah download, yang artinya baru sedikit orang yang mengajukan di dalam aplikasi ini. Adapun kelebihan-kelebihan yang bisa kita lihat di sini guys, yaitu di sini yang pertama istilah fleksibel, jangka waktu pinjaman terpendek di 91 hari, terpanjang di 365 hari. Namun yang namanya pinjol ilegal itu tidak akan selama itu ya guys untuk dari jangka waktu pinjamannya atau tenornya. Biasanya cuma beberapa hari, 7 hari guys. Biasanya kalau pinjol ilegal itu seperti itu. Oke guys, selanjutnya di sini kita lihat lagi ya. Di sini dia mengatakan bunganya rendah, kadar faedah tahunannya 20%, pembayarannya mudah. Lalu berkualitas dengan sertifikasi KPS aman dan cepat. Dana cair, nikmati kemudahan menggunakan uang tunai. Kalau kita lihat juga dari logonya, dia tidak ada logo Kominfo-nya ya guys, yang artinya ini pinjol itu real, benar-benar pinjol yang ilegal. Nah, lebih jelasnya lagi kalian itu sebenarnya bisa cek di dalam data PDF
dari ojk.go.id. Di situ udah jelas banget guys bahwa kalian bisa baca untuk pinjol-pinjol yang telah terdaftar di OJK. Jadi kalian tidak akan bisa tertipu. Nah, di sini juga ada ulasan orang-orang yang telah menggunakan aplikasinya, guys. Di sini ada dari Lindsay Sechhill ya. Dia memberikan bintang 5 yang artinya perfect dan dia mengatakan terbaik, the best banget kotak uang ini, ya ampun. Kotak uang fiturnya gampang dimengerti, benar-benar ngebantu banget. Nah, kalau kita lihat guys, dari sini dia memberikan positif gitu ya, komentar positif. Tapi jangan terlalu percaya, bisa jadi ini adalah oknum yang bermain di dalam aplikasi ini. Lalu di sini ada lagi komentar kedua dari Bears Neptune ya. Dia memberikan rating bintang 5 dan dia mengatakan pas lagi butuh dan pas lagi ada kotak uang aplikasinya bagus dan nggak lama prosesnya. Sangat membantu sekali, kotak uang aplikasinya mudah. Lalu di sini juga ada dari Cortez Manila ya guys ya. Di sini dia mengatakan terbatas sih kalau pinjam ortu ya. Sama nggak enak juga ya. Ini tanggapannya Des setelah pakai kotak uang selama 2 kali perihal kotak uang sistem pengajuan dana. Nah, kalau kita lihat di sini komentarnya sangat puas semua ya orang-orang yang berkomentar. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja di sini kita akan mulai mengajukan di dalam aplikasi ini. Di sini ada kebijakan privasi yang mana kita itu harus menyetujui mulai dari definisi data pribadi, kamera, lokasi, informasi perangkat, koleksi aplikasi yang terinstall dan lain sebagainya. Semuanya akan disadap oleh pihak pinjol tersebut. Jadi benar-benar lintah darat banget ya guys ya. Harus berhati-hati. Jadi ada beberapa tips dan trik buat kalian semua yang ingin mengajukan di suatu pinjol yang ilegal guys. Nah, di sini gue bakalan memberikan tips dan triknya kepada kalian. Jadi yang pertama itu kalian bisa backup terlebih dahulu data pribadi kalian di handphone utama. Kalau misalkan kalian menggunakan handphone utama ya, jadi kalian bisa backup itu di Google Drive. Setelah kalian sudah membackup tuh guys, atau lebih gampangnya nih, kalian bisa menggunakan handphone kedua yang mana tidak ada data pribadi kalian. Seperti itu. Lalu selanjutnya kalian siapkan 50 kontak orang yang tidak kalian kenal, atau minimal itu 25 orang tersebut itu aktif guys, seperti itu. Selanjutnya lagi kalian bisa menggunakan foto-foto orang yang tidak kalian kenal di galeri kalian. Jadi pastikan kalian save orang yang tidak kalian kenal, foto-fotonya saja, dan nanti agar pengajuan kalian itu lebih aman lagi ya guys ya. Nah, di sini kalau kita lihat pinjamannya itu mencapai di 8 juta rupiah. Mantap banget ya guys, tapi misalkan kita di ACC pun itu tidak akan mencapai 8 juta rupiah. Artinya di sini ini tuh menjebak kita untuk mengajukan pinjaman, cuma iklan saja. Biasanya kalau kita di ACC di pinjol yang ilegal itu paling mentok-mentok di 1 juta guys. Seperti itu. Jadi kalian harus berhati-hati. Nah, di sini kita bisa langsung klik di bagian segera melamar. Oke guys, yang pertama di sini kalian bisa verifikasi informasi utama kalian ya. Jadi ambil foto identitas lengkap. Di sini memberikan informasi identifikasi yang benar dapat meningkatkan tingkat persetujuan. Nah, di sini kita bisa langsung ambil foto saja. Oke guys, selanjutnya di sini kita dapat mengisi untuk kontak darurat ya. Jadi kalian bisa pilih dari 50 orang tersebut, pilih saja 2 orang ya. Di sini kalian tinggal input saja untuk kontak darurat pertama dan juga kontak darurat kedua guys. Oke guys, di sini kalian bisa mengisi untuk verifikasi rekening pribadi. Kalian tinggal ketik aja akun bank kalian itu ya, nomor rekeningnya, lalu nama banknya, dan di sini kalian bisa langsung klik di bagian berikutnya saja guys. Oke, selanjutnya ada beberapa informasi tambahan yang mana di sini kalian wajib memverifikasi informasi tambahan seperti informasi tempat tinggal, informasi pekerjaan, lalu jenis pekerjaan, nama perusahaan, dan juga di sini kalian bisa jumlah penghasilan bulanan. Kalau bisa jumlah penghasilan bulanan ini 5 juta ya minimal agar kalian mendapatkan limit yang besar dan pengajuan kalian di ACC. Dan kalian bisa foto selfie dengan KTP-nya guys. Dan kalian dapat lihat guys, di sini kita dapat mengajukan pinjaman 3 juta rupiah, lalu 4 juta, 5 juta, 6 juta sampai dengan di 20 juta rupiah guys. Jadi kalian bisa pilih saja untuk pengajuan pinjamannya. Di sini gua mendapatkan pinjaman terbaik untuk memberi Anda layanan pinjaman dengan kualitas terbaik. Wow, mantap banget ya guys ya. Jadi dengan cara mengajukan dengan trik yang telah gue berikan di sini gue bisa mendapatkan jumlah pinjaman sampai dengan 20 juta rupiah. Namun di sini tuh pinjaman produk yang cocok dengan Anda senilai 6 juta rupiah ya guys. Kalian dapat perhatikan di sini, dan di sini kita bisa langsung meminjam uang. Dan di sini gue bakalan perlihatkan nanti untuk bukti pencairannya.
Wow, mantep banget ya guys. Di sini gue berhasil mendapatkan limit pinjaman 6 juta rupiah, udah cair ke dalam saldo dana gua, dan ini real tentunya terbukti cair. Jadi jika kalian ingin mendapatkan pinjaman seperti yang gue dapatkan, harap kalau kalian menonton video, tontonlah videonya dari awal hingga akhir agar kalian gak gagal paham apa yang gue berikan di dalam video ini. Oke, sampai jumpa di next video. See you next time and happy enjoy.